Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Kamila Taufik. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Ekonomi, dengan NIM 18720500055. Nah, dalam video kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dan lingkungan untuk memenuhi salah satu tugas UTS dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa RP, MPDE. Yuk disimak materi dari saya. Yang pertama-tama itu ada perusahaan. Pengertian dari perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, dan juga dapat mendistribusikannya serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan juga dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Nah, selain itu ada juga pengertian perusahaan menurut para ahli. Menurut Kansil pada tahun 2001, ia berpendapat bahwa perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikannya bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu menurut Murti Sumarni pada tahun 1987, ia berpendapat bahwa perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang menyediakan barang dan juga jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakatnya. Lalu menurut swasta Sukojo pada tahun 1993, ia berpendapat bahwa perusahaan adalah suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Nah, selain itu ada juga keunggulan kompetitif. Yang dimana keunggulan kompetitif adalah nilai tambah yang dapat menarik perhatian dan juga niat membeli dari konsumen. Nah, yang dimana keunggulan kompetitif ini juga merupakan sekumpulan fitur unik dari perusahaan dan produknya yang dianggap oleh audiens sebagai suatu hal yang signifikan. Dalam aspek bisnis ini juga merupakan salah satu alasan terbesar di baliknya brand loyalty dan mengapa pelanggan biasanya tuh lebih memilih satu produk daripada yang lainnya. Jadi, keunggulan kompetitif itu salah satu keunggulan yang ada di dalam produk itu sendiri dibandingkan dengan produksi perusahaan lainnya. Jadi setiap perusahaan itu pasti memiliki keunggulan di dalam produknya. Dan ada juga 3 jenis keunggulan kompetitif yang sebenarnya dapat digunakan oleh perusahaan. Keunggulan yang pertama yaitu cost leadership. Nah, istilah ini digunakan itu ketika perusahaan mampu memanfaatkan tenaga kerja yang terampil dan juga bahan baku yang murah, serta operasi yang efisien untuk menciptakan nilai maksimal bagi pelanggannya. Keunggulan yang kedua itu ada differentiation, yang dimana pada umumnya perusahaan yang menggunakan strategi ini itu akan memiliki produk atau layanan yang dapat dengan mudah dibedakan dari para pesaingnya, sesuai dengan Corporate Finance Institute, yang dimana strategi ini dapat dilakukan dengan memberikan produk atau layanan yang berkualitas tinggi kepada pelanggan atau juga dengan inovasi produk yang belum pernah diluncurkan sebelumnya. Lalu keunggulan yang ketiga itu ada fokus. Dalam strategi ini, perusahaan itu berfokus pada segmen pasar yang lebih terperinci, di mana strategi fokus bisa berhasil jika perusahaan dapat menciptakan produk atau layanan yang dapat menjawab sesuai dengan kebutuhan para pelanggannya. Selanjutnya itu ada sumber daya informasi. Sumber daya informasi adalah informasi merupakan salah satu sumber utama dari perusahaan dan ia dapat dikelola seperti halnya sumber lain. Ada juga IRM yang dimana Information Resource Management merupakan
metodologi siklus hidup yang digunakan untuk menciptakan sistem yang berhasil, informasi yang berkualitas. IRM itu sendiri adalah konsep manajemen sumber informasi yang mengenal informasi sebagai sumber organisasi utama yang harus dikelola dengan tingkat kepentingan yang sama, seperti sumber organisasi dominan lain seperti contohnya itu ada orang atau pekerja, karyawan, keuangan, peralatan, dan juga manajemen. Nah, selanjutnya itu ada perencanaan strategi sumber daya informasi. Yang dimana perencanaan strategi sumber daya informasi merupakan perencanaan yang paling memerlukan perhatian, karena di dalam perencanaan strategi sumber informasi itu memerlukan perkiraan yang sangat matang untuk dapat mencapai tujuan organisasi pada masa sekarang dan juga yang akan datang. Jadi saat menerapkan strategi sumber daya informasi ini, rencana strategis untuk jasa informasi dan juga rencana strategis untuk perusahaan dikembangkan bersamaan. Nah, perencanaan strategis ini juga disebut dengan perencanaan jangka panjang karena mengidentifikasikan tujuan-tujuan yang akan memberikan perusahaan posisi yang paling menguntungkan. Nah, berikut juga ada beberapa proses analisis lingkungan perusahaan dilakukan oleh perusahaan strategi. Sebelum kita merencanakan strategi sumber daya informasi, ada beberapa prosesnya. Yang pertama, menganalisis hubungan antara strategi perusahaan dan tanggapan lingkungan. Yang kedua, menganalisis kecenderungan faktor dan juga masalah utama yang diperkirakan mempunyai dampak yang sangat penting terhadap perumusan strategi itu. Lalu yang ketiga itu dengan cara menganalisiskan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang pada lingkungan bisnis. Selanjutnya, IUC sebagai masalah strategi. Yang dimana EUC itu End User Computing adalah pengembangan seluruh atau sebagian sistem berbasis komputer oleh pemakai. Kata lainnya kita sebut aja user. Nah, EUC ini berkembang karena beberapa alasan, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan tentang komputer, antrian jasa informasi, perangkat keras yang murah, dan juga perangkat lunak. Nah, di dalam EUC ini ada beberapa tingkat kemampuan pemakai akhir dapat digolongkan sebagai berikut. Tingkat-tingkat pemakainya itu yang pertama, pemakai akhir tingkat menu atau menu level end user. Lalu yang kedua itu ada pemakai akhir tingkat perintah atau command level end user. Nah, yang ketiga itu pemakai akhir tingkat programmer, end user programmer. Lalu yang tingkat kemampuan terakhir itu personil pendukung fungsional, functional support personnel. Nah, selanjutnya ada juga pada tingkat ini pemakai mampu menggunakan bahasa-bahasa pemrograman. Nah, manfaat dari EUC ini yang pertama dapat menyeimbangkan kemampuan dan juga tantangan. Yang dimana pemindahan beban kerja dari pengembangan sistem ke area pemakai membebaskan para spesialis untuk berkonsentrasi pada sistem yang rumit dan berlingkup organisasi, sehingga mereka dapat bekerja lebih baik pada area bidang tersebut. Nah, para spesialis informasi juga dapat mencurahkan lebih banyak waktu untuk memelihara sistem yang ada. Lalu, pemakai mampu menggunakan bahasa pemrograman. Yang kedua itu dapat mengurangi kesenjangan komunikasi, yang dimana kesulitan komunikasi antara pemakai dan juga para spesialis informasi telah mengganggu pengembangan sistem sejak masa awal adanya komputer. Nah, pemakai ini dapat memahami bidang permasalahan dengan lebih baik. Nah, selain tingkat pemakai dan juga manfaat dari EUC, ada juga resiko yang akan didapatkan perusahaan terhadap EUC. Nah, resiko yang didapat itu yang pertama, sistem yang buruk sasarannya. Yang kedua, sistem yang buruk rancangan dan juga dokumentasinya. Lalu yang ketiga, penggunaan sumber informasi yang tidak efisien.
Nah, yang keempat, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan juga hilangnya pengendalian. Nah, selanjutnya itu ada konsep manajemen sumber daya informasi. Konsep manajemen sumber daya informasi atau IRM itu sendiri merupakan aktivitas yang dijalankan oleh manajer pada semua tingkatan dalam perusahaan dengan tujuan mengidentifikasi, memperoleh, dan mengelola sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemakainya. Nah, agar perusahaan dapat sepenuhnya mencapai IRM, ada beberapa serangkaian kondisi tertentu, yakni perusahaan sadar bahwa keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui sumber daya informasi yang unggul. Lalu yang kedua itu, perusahaan sadar bahwa jasa informasi adalah suatu bidang fungsional utama. Yang ketiga itu, perusahaan sadar bahwa CIO adalah eksekutif puncak. Dan yang terakhir itu, strategi untuk mendorong dan mengelola end user computing. Nah, yang ketiga selanjutnya itu ada beberapa usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai IRM yang sukses. Nah, apa sih usaha itu? Usahanya itu perusahaan berusaha untuk menggunakan informasi untuk mencapai keuntungan kompetitif. Lalu yang kedua, para eksekutif harus menyadari bahwa pelayanan informasi sebagai area fungsional. Yang ketiga, para eksekutif harus mengakui keberadaan CIO. Para eksekutif harus memasukkan sumber-sumber informasi dalam perencanaan strategi. Cara yang kelima itu adanya perencanaan strategi formal untuk sumber-sumber informasi. Dan usaha-usaha yang terakhir itu dengan perencanaan strategi juga untuk mengatur pemakaian komputer. Cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.